Jadi orang-orang yang mati terhadap diri sendiri, orang-orang yang ada dalam tubuh Kristus, begitu ya. Antara Matius dan Lukas itu tafsirnya seperti itu akan dikerumuni burung nasar, artinya kekuatan dari burung nasar yang tentunya ada pada sayapnya itu nanti akan ada yang bisa membawa mereka naik terbang tinggi. Ini makna alegoris, saudaraku. Shalom, saudaraku. Masih tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus, tentang pengangkatan, saudara. Saudara, di dalam Injil kita akan temukan dua ayat yang mirip, meskipun ada sedikit perbedaan. Yang satu tertulis di dalam Injil Matius, yang satunya tertulis di dalam Injil Lukas. Yang bunyinya seperti ini, saudara. Pasti saudara pernah membaca, ya. Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Ya, itu di dalam Injil Lukas 17 ayat yang ke-37. Nanti kita akan dalami, saudaraku. Ini saya kasih penjelasan awal terlebih dahulu. Kemudian di dalam Matius juga ada ya, Matius 24 ayat yang ke-28, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Sebetulnya apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan mengeluarkan akan pernyataan seperti itu, dengan adanya firman satu ayat seperti itu maksudnya apa? Saudara, terus terang, kalau ditanya saya juga berkata nggak ngerti. Tapi sejauh yang kita bisa interpretasikan dari apa yang kita temukan di dalam ayat-ayat Alkitab yang lain dan kaitannya dengan konteks dari firman tersebut diucapkan oleh Tuhan Yesus, ya kita bisa membuat penafsiran. Nah, saudaraku, yang jelas ini bukan tafsir harafiah. Kalau tafsir pasti harus tafsir atau interpretasi alegoris, saudaraku, ya. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu di dalam Lukas 17 ayat yang ke-33 sampai 37, ya. Nah, saya akan bacakan, saudaraku. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Ini prinsip, saudaraku. Rela kehilangan nyawa, maka justru akan beroleh nyawa itu. Ayat 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, mungkin dua sahabat, mungkin suami istri, atau orang tua dan anak, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 35, ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 36, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara, sudah saya sampaikan di dalam video yang lalu, pelajaran video yang lalu, bahwa ini ditafsirkan hari pengangkatan. Tentunya bagi teori dua periode, saudaraku, ya, saudara yang mengikuti paham. Nah, kenapa di situ dikatakan pada malam tidur, kemudian sama-sama menghilang? Ya, kalau menghilang itu biasanya sore hari, kalau di ladang itu pagi sampai siang. Jadi ini cerita tentang, saya ulangi ya, ini waktu yang berbeda dari belahan bumi. Karena bumi itu bulat, saudaraku, sehingga apa yang ada di Amerika dengan di Indonesia itu waktunya terbalik. Makanya disebutkan 3 kegiatan dan 3 waktu yang berbeda, tapi cerita yang sama, yaitu yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan, left behind. Ini ditafsir pengangkatan, saudaraku. Nah, kemudian
murid-murid bertanya, ayat 37, perhatikan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Itu pertanyaan dari murid-murid. Di mana Tuhan? Katanya, kata Tuhan Yesus kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Jadi murid-murid ini tanya, di mana? Di mana Tuhan peristiwa itu terjadi, gitu ya? Tuhan nggak menjawab pertanyaan murid-murid. Tuhan jawabnya, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Nah, saudaraku, kata mayat itu dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, adalah soma, S-O-M-A, ya, soma. Ini artinya adalah tubuh yang utuh, body. King James juga pakai kata body, jadi tubuh yang utuh. Nah, ini tafsirnya, saudaraku, adalah tubuh Kristus. Ya, ini tafsir rohani, saudaraku, ya. Jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan, kalau tubuh Kristus itu sudah lengkap dan jadi, tidak terpecah-pecah, tidak terbelah-belah, maka di sanalah burung nasar itu berkerumun. Nah, nanti saya akan jelaskan burung nasar yang dimaksudkan itu apa. Kalau pengertian harafiahnya, burung nasar itu kan memang makanannya adalah daging, saudaraku. Kalau ada binatang yang mati, langsung burung nasar itu datang dan berkerumun. Ya, burung nasar di sini dalam bahasa Yunaninya adalah aitos. Itu King James Version menerjemahkan dengan eagle atau raja wali. Ya, jadi makan daging. Nah, itulah raja wali, saudaraku. Nah, nanti kita akan lihat, tapi sebelum itu, saudara, saya akan bandingkan ayat ini dengan apa yang ditulis oleh Matius. Coba kita lihat, saudaraku. Matius 24, ayatnya yang ke 26 sampai 28. Ini juga tentang kedatangan Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi ini semua bicara tentang akhir zaman. Ayat 26, saudara, saya bacakan. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sekarang ini, saudaraku, ada orang yang tersesat sampai percaya bahwa Tuhan Yesus sudah datang dalam wujud seorang yang namanya si A, si B, di sana, di sini. Kok ya bisa-bisanya percaya? Di sini jelas sekali. Kalau ada orang berkata bahwa iya, yaitu Mesias yang datang kali kedua itu ada di sana, itu jangan percaya, saudaraku. Jangan percaya. Itu sesat. Tapi ya namanya penyesat selalu ada hasilnya, yaitu orang-orang yang terpengaruh dan kemudian meyakininya. Nah, kemudian dikatakan sebab lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, ayat 27 ini jawabnya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Saudara, kilat itu kalau saudara amati, itu kan cuma sekejap mata. Cepat sekali ya, kilat memancar, dan cahayanya itu, terangnya itu dari timur ke barat itu cepat sekali, begitu ya. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Bagi teori yang meyakini dua periode, ini adalah periode pertama di mana Tuhan datang untuk mengangkat gerejanya sebelum masa aniaya besar. Gitu ya, saudara. Nah, kemudian ayat 28, di mana ada bangkai, ini beda, saudaraku. Kalau tadi di mana ada mayat, ya, mayat soma, sekarang ada bangkai. Ya, bangkai di dalam bahasa aslinya petoma. Nah, petoma itu adalah
ya sebetulnya sama ya, antara tadi tubuh mati tadi itu ya, tubuh yang mati, bodi, mayat, dengan bangkai. Itu sebetulnya hampir sama, tapi penekanannya atau pengertiannya beda. Pengertian bangkai itu adalah sesuatu yang daging saja, jadi karkas, hanya mangsa saja. Jadi kalau petoma itu adalah kematiannya itu yang lebih dipertegas. Jadi sudah menjadi seonggok daging begitu, saudaraku, yang mati. Nah, saudaraku, sekarang saya masuk dalam pengertian rohani. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu kalau datang itu begitu cepat. Jadi jangan percaya bahwa dia sudah datang di situ, di sana. Sudah, jangan percaya, itu sesat, itu Mesias palsu. Jadi seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, Tuhan Yesus. Nah, di mana? Apa yang terjadi, saudaraku? Kalau tadi kita kaitkan dengan Lukas 17, itu kan bicara tentang dua orang tidur sama-sama, yang satu di bawah, yang satu ditinggalkan. Ada dua perempuan sama-sama menghilang, yang satu di bawah, yang satu ditinggalkan. Ada dua orang di ladang sama-sama, yang satu di bawah, satu ditinggalkan. Berarti ini pengangkatan. Kalau ini sama, kita paralelkan. Jadi Matius 24 ayat yang ke-28 ini sama dengan peristiwa yang diceritakan, di mana ada tubuh, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Di sini juga di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Saudaraku, bangkai ini menunjuk pada kematian terhadap diri sendiri. Tadi justru di Lukas 17, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, nyawa itu besuke itu apa, saudaraku? Besuke itu adalah pikiran sendiri, emosi sendiri, keinginan kehendak sendiri, itulah nyawa, jiwa. Nah, itu sudah dilepas. Aku enggak pakai pikiranku, aku pakai pikiran Kristus. Aku enggak pakai emosiku, perasaanku, aku mengenakan perasaan Kristus. Demikian kehendak Allah lah yang mengambil alih semua keinginan kehendak dalam hidupku ini. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang, ya ini tafsir ya, secara kutris, yang akan dikerumuni oleh burung nasar atau burung raja wali. Sudah mati terhadap diri sendiri. Nah, kalau di dalam Lukas 17, kalau tubuh Kristus itu sudah jadi, ini bicara kesatuan. Saudara, sekarang ini kesatuan tubuh Kristus tercerai-berai, dan itu nanti akan diuji oleh Tuhan. Sikap hati kita bagaimana? Penerimaan kita terhadap saudara-saudari yang berbeda denominasi gereja dengan kita bagaimana? Saudara, mestinya selama mereka percaya Yesus Kristus adalah Sang Firman yang menjadi manusia, 100% dia ilahi, pada hakikatnya dia adalah Allah sejati, dan dia juga manusia sejati kristologi. Kemudian kita percaya akan kesetaraan Bapa, Putra, Roh Kudus, Trinity, maka kita satu tubuh. Berbeda merek, berbeda aliran gereja, boleh. Penekanan di sana lebih kepada karunia-karunia roh, yang di sini lebih kepada pengajaran, yang di sini lebih pada penekanan hidup kudus dan sebagainya. Bahkan saya berani katakan, yang sana mau Calvinis, saudaraku ya, yang di sini mau Arminianis, ya sudahlah, saudaraku. Apakah dua prinsip itu tetap ada? Kalau ada, maka itulah kesatuan tubuh Kristus. Tapi berbahaya dan harus bertobat ketika kita mulai sedikit-sedikit anatema, sedikit-sedikit
kamu terkutuk karena kamu tidak satu gereja dengan aku. Yang paling benar adalah gerejaku. Yang begitu itu, saudaraku, saya khawatir itu tidak masuk dalam tubuh. Sehingga pada hari pengangkatan justru akan ketinggalan. Karena di mana ada tubuh, body, di sini mayat ya, dalam Lukas 17 ini, body. Di situ berkerumun burung. Burung nasar itu apa, saudaraku? Burung nasar itu adalah, kalau kita baca di Perjanjian Lama, itu adalah gambaran kuasa Roh Kudus yang membuat kita bisa terbang tinggi. Nah, ini yang perlu kita sadari, saudaraku. Jadi apa arti burung nasar yang mengerumuni tubuh tersebut? Tubuh atau mayat tersebut atau bangkai tersebut. Jadi orang-orang yang mati terhadap diri sendiri, orang-orang yang ada dalam tubuh Kristus, begitu ya. Antara Matius dan Lukas itu tafsirnya seperti itu akan dikerumuni burung nasar, artinya kekuatan dari burung nasar yang tentunya ada pada sayapnya itu nanti akan ada yang bisa membawa mereka naik terbang tinggi. Ini makna alegoris, saudaraku. Sayap burung nasar atau burung Raja Wali di dalam Yesaya 40 ayat 31, saudara pasti tahu ya. Yesaya 40 ayat 31 itu kan ayat terkenal sekali. Ada nyanyiannya, saudaraku ya. Saya bacakan ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dan seterusnya. Jadi kekuatan sayap Raja Wali itulah yang akan membawa naik terbang. Kalau naik terbangnya ini ditafsirkan pengangkatan, ya yang bisa diangkat adalah orang-orang yang punya sayap Raja Wali. Dan berkerumunnya kuasa Roh Kudus atau digambarkan dengan burung nasar atau burung Raja Wali itu ada ketika orang mati terhadap diri sendiri, ya, tidak menyayangkan nyawa, kehilangan nyawa, justru dia akan mendapatkannya. Kemudian dia ada di dalam satu tubuh, jadi ada kasih dan penerimaan satu sama lain meskipun berbeda penekanan di dalam pelayanannya. Kemudian Keluaran 19 ayat 4 itu juga kalau kita lihat juga menarik untuk direnungkan. Sudah, ini keterkaitan ya, kenapa kok burung nasar atau burung Raja Wali. Saya bacakan ya. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi didukung. Raja Wali itulah yang bisa mengangkat kerohanian sampai pada taraf. Bahkan ya kalau penafsiran dari yang dua periode pengangkatan itu benar-benar mereka yang kehilangan diri sendiri, rela mati terhadap diri sendiri, bangkai, saudaraku ya. Makanya saya Raja Wali itulah bekerja di sana. Dan juga tubuh yang utuh. Ya, kemudian Tuhan adalah itu ya, Ulangan 32, coba kita lihat. Ulangan 32 ayat yang ke-11, ini menarik untuk dibaca. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Nah, saudaraku, digambarkan bahwa Tuhan itu adalah burung Raja Wali. Jadi Raja Wali itu kuasa Tuhan yang memproses, mendewasakan anak-anaknya, membimbing, dan pada puncaknya dikatakan di mana ada bangkai, di situ burung nasar atau burung Raja Wali berkerumun. Di mana ada mayat, ya, ada tubuh utuh, di sana burung nasar berkerumun. Ya, saudara, saya akhiri juga
beberapa waktu yang lalu saya sampaikan akan sebuah interpretasi tentang Wahyu 12. Dalam Wahyu 12, bukankah dikatakan perempuan itu dikaruniai sayap, ya, sayap Raja Wali yang besar. Wah, ini sayap burung nasar yang besar. Besar banget, saudaraku ya. Sebesar apa? Nah, kita lihat, saudaraku ya. Wahyu 12:14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi intinya sayap Raja Wali itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja. Ya, ini tafsir perempuan ini mau seperti apapun, itu gambarannya adalah ada kuasa supernatural yang membawa dan menyelamatkan akan orang-orang yang dikasihinya. Paham ya, saudaraku? Jadi sekali lagi tafsir tentang di mana ada mayat, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Kira-kira yang bisa saya sampaikan itu hanya sejauh ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.